Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Indra Siregar. Maaf ya. Ya, berjumpa lagi bersama saya Indra Siregar dalam channel Thinking Maniak ya. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu yang terkait dengan pendidikan matematika ya. Lebih tepatnya keunggulan pendidikan matematika bagi kampus daerah atau bagi daerah gitu ya. Artinya, jika di daerah Anda ada perguruan tinggi dan perguruan tinggi tersebut membuka jurusan pendidikan matematika, maka itu sudah cukup gitu ya. Begini, memang jika kita ingin mengembangkan diri, akan lebih ideal kalau kita anak-anak SMA bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri. Namun permasalahannya perlu diakui bahwa untuk saat ini perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang bagus itu hanya ada di kota-kota besar gitu ya. Hanya ada di kota-kota besar. Artinya mungkin bagi orang-orang yang memiliki kondisi keuangan yang bagus, itu bisa menjangkau kampus di kota besar tersebut gitu ya. Seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Malang gitu kan ya. Namun permasalahannya tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut gitu kan. Artinya ya seperti itulah gitu kan. Jadi tidak semua orang memiliki kemampuan finansial yang bisa mendukung anak-anak yang lulusan SMA bisa berkuliah di kota-kota besar gitu. Namun jika di daerah Anda ada universitas atau perguruan tinggi, baik itu negeri atau swasta, di daerah, dan perguruan tinggi tersebut membuka pendidikan matematika, maka itu sudah bisa dikatakan lebih dari cukup. Kenapa? Karena dalam pendidikan matematika, jurusan pendidikan matematika, di situ mahasiswa akan mendapatkan ilmu matematika dan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan di sini khususnya adalah pedagogik ya. Nah, dalam matematika, jika definisi matematika yang digunakan adalah definisi yang sudah saya utarakan di video sebelumnya, nanti akan saya tuliskan linknya di bawah, yaitu ilmu berpikir dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, jika
hal itu yang dipakai, maka mahasiswa bisa melatih kemampuan berpikir gitu ya. Melatih berpikir dengan benar dan berpikir dengan jenjang kesulitan yang berbeda gitu. Sehingga kemampuan berpikirnya itu terlatih. Nah, terlatih dan benar gitu ya. Terus di pendidikan matematika kita akan mendapatkan ilmu pedagogik tadi di pendidikan. Pedagogik ini yang terdiri dari psikologi, ya, psikologi, terus sosiologinya ada, antropologinya ada, gitu kan. Karena dalam pedagogik akan dipelajari bagaimana caranya secara spesifik mungkin bagaimana caranya menjadi guru yang memiliki tugas menggiring anak dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Nah, selain itu kita akan mendapat perpaduan antara matematika dan pedagogik di mana kita akan menggunakan kemampuan berpikir matematika pasti itu ya. Kemampuan berpikir matematika dalam ilmu di luar matematika, yaitu dalam pedagogik. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana kemampuan berpikir yang bisa diperoleh serta kemampuan pedagogik yang bisa diperoleh serta perpaduannya gitu ya. Kita bisa berpikir sesuatu yang terkait dengan manusia. Nah, sekarang apa sih dikatakan beruntung? Di setiap lini kehidupan, baik di dunia pendidikan ataupun di luar pendidikan, kita tidak akan pernah lepas dari berpikir dan berinteraksi dengan manusia. Nah, hal tersebut hanya ada di pendidikan matematika. Karena sudah terlatih menggunakan berpikir matematika di ilmu yang lain, maka hal tersebut akan memudahkan mahasiswa setelah lulus dari pendidikan dari pendidikan matematika, walaupun kedepannya bukan menjadi seorang guru, tentu akan mudah untuk survive, bertarung di dunia yang di luar pendidikan matematika. Misalkan dalam berpolitik. Untuk dalam berpolitik kita harus bisa menyusun strategi. Bagaimana menggiring orang-orang untuk mau ikut sejalan dengan tujuan kita gitu kan. Nah, hal tersebut yang dasar-dasarnya ada dalam matematika dan pedagogik gitu ya. Matematika tentu ilmu berpikirnya, kita nggak berpikir sembarangan. Dalam pedagogik, ya aktivitas utama pedagogik kan mengarahkan siswa gitu kan. Bagaimana siswa mengajak, merangkul siswa supaya bisa diarahkan sesuai dengan kehendak kita. Tentu sebagai guru ya, sebagai pendidik gitu diarahkan. Nah, hal tersebut tentu akan berguna gitu kan. Ditambah dalam pendidikan matematika, kita di dalam matematika itu kita diajarkan untuk tidak hanya melatih menghadapi masalah-masalah yang biasa. Kita dilatih untuk menghadapi masalah-masalah yang baru gitu kan. Hal tersebut akan membuat kita mudah untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu. Jadi walaupun pedagogiknya yang kita dapatkan mungkin hanya untuk seperti psikologinya mungkin yang kita dapatkan itu hanya psikologi untuk perkembangan peserta didik gitu kan. Namun dengan kemampuan berpikir matematika, kita bisa mengembangkan psikologi tersebut tidak hanya sebatas itu gitu. Memungkinkan kita untuk menguasai psikologi yang lainnya yang dibutuhkan untuk memahami kondisi
orang dewasa gitu ya. Artinya jika contoh ingin berkecimpung dunia politik, memang idealnya jika bisa ke kota besar, ya bisa ambil jurusan ilmu politik gitu kan. Tapi kalaupun misalkan tidak bisa seperti itu, jika di kampus di daerah Anda ada pendidikan matematika, itu cukup gitu. Karena dasar-dasarnya di situ dipelajari, dimulai berpikir, terus ilmu terkait manusia, terus ilmu pengembangan diri. Cara matematika itu pasti orang yang bisa matematika terbiasa dengan pengembangan diri, apalagi digabung dengan pedagogik gitu. Memungkinkan bisa menguasai ilmu di luar pendidikan matematika itu sendiri gitu. Contoh lain, misalkan bagi ibu-ibu ada yang walaupun hanya jadi sebatas ibu rumah tangga gitu ya, jika bisa masuk ke pendidikan matematika terlebih dahulu, tentu keuntungannya pertama kemampuan berpikir terlatih, terus ilmu psikologi dapat, ya jelas perkembangan pasar didik yang tentu akan berguna untuk dalam mengurus anak atau dalam mendampingi suami gitu kan. Dan karena saya katakan tadi dalam matematika memungkinkan kita untuk mengembangkan diri, artinya memudahkan kita untuk mempelajari sesuatu yang lebih sulit ya, materi yang lebih sulit, artinya kita nggak hanya mempelajari psikologi anak-anak bisa ke dewasa, artinya nanti seorang istri bisa menggunakan ilmu tersebut untuk mendampingi suami sehingga bisa menjadi partner bagi suami yang baik gitu ya. Mengurus anak pun ya tentu jika ilmunya cukup karena terbiasa berpikir itu tadi di matematika dan berpikir di dunia pedagogi, kemungkinan untuk bisa mendidik anak itu lebih baik juga gitu. Kalau misalkan jadi guru gitu, jadi ibu rumah tangga, apalagi di dunia pekerjaan gitu ya. Kemampuan berpikir, psikologi, pedagogik gitu kan. Kembali seperti yang jika ada yang ingin karena dalam pedagogi juga kan ada kita merancang strategi belajar mengajar gitu kan. Dimulai pendekatannya, model pembelajarannya gitu kan. Kita merancang sesuatu yang bisa membuat siswa yang jumlahnya satu kelas bahkan satu sekolah bisa berubah dari yang nggak tahu menjadi tahu. Nah, dengan kemampuan matematika, hal tersebut bisa dikembangkan untuk mahasiswa yang memiliki keinginan untuk hidup di dunia lain seperti politik, dagang, atau yang lainnya. Artinya apa yang didapatkan di pendidikan matematika bisa membantu Anda mengembangkan diri secara optimal walaupun Anda tidak berkuliah di kota besar gitu ya. Itu. Tapi dengan catatan definisi matematika yang dipakai adalah definisi yang sudah saya utarakan tadi gitu. Gitu. Itu keunggulan pendidikan matematika di daerah ya. Tapi kalau misalkan bisa ke kota besar, nah itu lebih baik gitu ya. Namun jika ada pendidikan matematika di kota Anda, di daerah Anda, itu cukup. Anda tidak perlu pesimis. Silahkan kunjungi jurusan pendidikan matematika di kota-kota di kota-kota atau di daerah-daerah Anda gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.